Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جنتك جنات النعيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا. ما بعد, sahabat Al-Quran, sahabat ikhwafillah semua yang Allah muliakan, abang kakak, ayah, bunda, yang mudah-mudahan malam hari ini Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat bersama Al-Quran, nikmat Allah izinkan kita pada malam hari ini berkumpul untuk sama-sama kita mencari ridho Allah sebagai bentuk kita peduli kepada saudara-saudari kita di Palestina, yang mana kita tahu pada akhir pekan ini atau mungkin beberapa pekan yang lalu telah terjadi agresi besar-besaran dari Palestina yang diawali oleh keinginan pembebasan dari rakyat Palestina yang didukung oleh saudara-saudari kita dari Hamas yang melancarkan serangan Badai Al-Aqsa, yakni penjebolan gerbang di daerah Gaza. Bagaimana cara kita ataupun langkah-langkah kita sebagai saudara-saudari Muslim yang hari ini Allah bentangkan jarak yang begitu jauh, tapi peduli kita pada Palestina tidak pernah pudar. Salah satunya ialah mendoakan. Kemudian berikutnya ialah mempelajari, mengilmui. Ada salah satu nasihat dari ulama, yakni Allah sudah menerangkan secara jelas untuk roadmap pembebasan Masjidil Aqsa, pembebasan Palestina, ialah dengan mempelajari atau mentadaburi surah Al-Isra. Mudah-mudahan malam hari ini Allah mudahkan kita untuk belajar, yang dengan ini kita semua Allah izinkan bisa membentuk keluarga pembebas Masjidil Aqsa, Amin, amin, ya keluarga Allah. generasi Qurani pembebas Masjidil Aqsa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillah, kita awali, mari majelis kajian akademi keluarga Qurani pembebas Masjidil Aqsa dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah ini juga kita niatkan, kita kirimkan kepada saudara-saudari kita yang syahid di medan jihad,
dan kita niatkan kita belajar hari ini, pahalanya mengalir kepada kedua orang tua kita, Amin. pahalanya mengalir kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang memberhaki atas kita. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah malam hari ini kita akan belajar bersama Ustadz Wildan Nugroha, akan mempelajari mentadaburi surah Al-Isra. Kita sapa Ustadz kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, mari kita mulai sama-sama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tafadhal masykur Ustadz. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma inna 'abiduka banu 'abidika banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk 'adlun fina qada'uk. Nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma harriril masjidil aqsa minal yahudil ghasibin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Al-ayah. Innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, sahabat Quran, sahabat keluarga Al-Quran dimanapun sahabat keluarga Al-Quran berada, hadirnya kita di sini insya Allah dalam rangka Al-Ukhuwatul Islamiyah, membela sahabat-sahabat kita, saudara seiman di Palestina, wabil khusus di jalur Gaza yang beberapa hari kemarin ya sedang diagresi militer oleh Israel la'natullah alaih, yang kurang lebih ya dalam beberapa hari saja itu sudah menurunkan ribuan bom ya, yang terus-menerus dijatuhkan kepada penduduk atau warga Palestina. Ya. So ini adalah biadaban, ya, kejahatan yang sangat luar biasa, ya, yang kita tidak bisa mentolerirnya, dan ini termasuk menjadi kejahatan perang atau genosida, ya, yang sasarannya juga adalah penduduk sipil. Ya. Maka mudah-mudahan selain kita terus mendoakan sahabat-sahabat kita di Palestina, wabil khusus ya, dan umumnya di seluruh ya, negeri kaum muslimin, ya, umat Islam yang berada dimanapun berada, apakah itu di Rohingya, apakah itu di Afghanistan, ya, apakah itu di Suriah,
kita pun sama-sama terus mendoakan mereka. Mudah-mudahan Allah selalu menolong mereka. Sebuah pertanyaan muncul ketika dihadapkan dengan konflik-konflik yang kita saksikan hari ini. Ya, yang justru kita harus tangisi itu adalah bukan mereka, ya, tetapi barangkali diri kita sendiri, ya, keluarga kita sendiri yang ada di Indonesia, yang hari-hari ini dengan nyaman, ya, dengan aman bisa melakukan banyak sekali aktivitas ibadah dengan tenang, makanan yang cukup, udara yang bersih, nikmat, ya, keamanan, kenyamanan dan seterusnya, ya, malah kita lalai, ya, malah kita gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah. Itulah yang mestinya kita harus sedihkan, ya, karena barangkali dengan keadaan konflik di sana, ya, keimanan ahlul Palestina, ya, itu lebih baik barangkali daripada keimanan kita yang hari-hari ini, ya, diuji dengan kelalaian, diuji dengan hal-hal yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari pertanyaan itu akhirnya muncul, ya, bagaimana peran kita sebagai keluarga-keluarga yang ada di Indonesia, keluarga-keluarga Muslim yang ada di Indonesia, agar kita pun bisa menjadi orang-orang yang memiliki visi, ya, untuk membebaskan Baitul Maqdis, membebaskan Al-Quds atau Palestina. Jangan sampai kita tidak memiliki kontribusi sekecil apapun, ya, dalam membebaskan pembebasan Al-Quds ini, karena ikut atau tidak ikutnya kita membebaskan Palestina, pada hakikatnya Palestina itu akan merdeka dengan sendirinya. Pertanyaannya, adakah kontribusi kita, ya, adakah andil kita, adakah peran kita dalam membebaskan Palestina, ya, negerinya para nabi, ya, Baitul Maqdis, negeri yang sangat disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja peran, ya, kalau berbicara tentang warga Palestinanya sudah tidak usah ditanya begitu, ya. Nah, mereka garda terdepan, ya, murabbitun dan murabbitoh yang menjaga terus-menerus, ya, menjaga Palestina, menjaga Al-Aqsa di garda terdepan. Lalu bagaimana dengan kita, ya, sebagai tadi keluarga-keluarga Muslim yang ada di Indonesia? Maka 62 orang yang hadir, ya, dikurangi saya dengan Mas Fadlan, ya, 60 orang, ya, keluarga yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah catat sebagai keluarga-keluarga yang memiliki komitmen terhadap pembebasan Palestina. Saya akan mulai materi kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tadabbur surah Al-Isra, menjadi keluarga pembebas Al-Quds. Kalau kita berbicara tentang Al-Quds atau Al-Quds atau Palestina, surah yang paling banyak membicarakannya adalah surah Al-Isra. Sehingga Masjidil Aqsa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ayat pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya, surat ini diawali atau dibuka, ya, dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan disebutkan keterangan Masjidil Aqsa dengan lanjutan ayatnya, alladzi barakna haulah, yang di sekelilingnya itu, di sekitarannya itu adalah memiliki keberkahan. Ya. Jadi sudah dijamin, ya, keberkahannya Al-Quds itu, atau Palestina itu, Masjidil Aqsa itu, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ada orang-orang yang hari ini, ya, menyatakan atau memberi komentar, ya, nggak usah kita membela Palestina, nggak usah kita membela, ya, Al-Quds, ya, hijrah saja, ya, dari Palestina karena sedang dizolimi, begitu, ya. Hakikatnya dia tidak mengerti surat Al-Isra ayat 1 ini.
di mana Allah sendirilah yang mengatakan alladzi barakna haulah. Di dalamnya terdapat keberkahan. Ya. Sehingga siapapun yang mengimani ayat ini pasti akan sekuat tenaga menjaga dirinya, ya, agar bisa, ya, diam di tempat yang diberkahi tadi. Mendapat jaminan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka pada malam hari ini kita akan mencoba menggali, ya, kepingan demi kepingan yang ada di dalam surat Al-Isra. Meskipun kita juga tidak bisa mengkaji semuanya 111 ayat, ya, tapi kita akan mencoba untuk minimal, ya, memahami garis besar dari surah Al-Isra ini. Surah Al-Isra ialah surah yang merupakan roadmap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami pola penaklukan Palestina atau Al-Quds. Jadi surah ini, kalau kita ingin berbicara tentang bagaimana caranya membebaskan Palestina, ya, bagaimana caranya agar kita bisa kembali menguasai Palestina, ya, sebagaimana yang pernah terjadi di zaman misalkan, ya, setelah Nabi, ya, setelah wafat Nabi, zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di zamannya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, ya, bagaimana itu semua bisa terjadi, ya. Atau ditarik lebih jauh lagi, ya, dari zamannya Nabi Musa alaihissalam, ya, dan seterusnya. Nah, ada satu surah yang dia itu ibarat kepingan demi kepingan yang terus-menerus atau seperti pola, ya, yang terus terjadi. Jadi peristiwa penyerangan Palestina itu bukan peristiwa yang sekali dua kali. Itu dari berabad-abad lamanya telah terjadi peristiwa-peristiwa itu. Ya, jadi nggak aneh sebetulnya, ya, apapun yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, ya, itu nggak aneh gitu, apalagi Zionis gitu, ya, terhadap penduduk-penduduk di Palestina, karena memang dia merupakan suatu pola yang terus-menerus terulang, ya, berulang dan, ya, terjadi seperti ini. Sehingga kita bisa memahami atau mempelajari pola tersebut. Ya. Di dalamnya terdapat kisah-kisah umat terdahulu dalam membebaskan Baitul Maqdis. Jadi kalau kita ingin, ya, punya misi gitu, ya, kita semua kaum muslimin memiliki misi untuk membebaskan Baitul Maqdis, ya, maka pelajarilah kata kuncinya surah Al-Isra. Ya. Nah, ini surah Al-Isra ini adalah surah yang dijauhkan dari kaum muslimin. Nanti kita akan lihat, ya, kenapa surah ini menjadi surah yang dijauhkan dari kaum muslimin. Dan saya pun yakin, ya, barangkali, ya, kita juga sudah terlalu jauh dari surat Al-Isra ini. Ya, nanti kita akan bahas, kita akan kupas, ya, betapa sangat jauhnya kita dari surah Al-Isra ini, surah yang memiliki prinsip, memiliki semangat untuk mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin. Surahnya saja sudah jauh gitu, ya. Apalagi spiritnya, apalagi semangatnya, apalagi nilai-nilai yang ada di dalamnya. Ya. Apalagi juga, ya, kandungan-kandungan yang ketika digali Al-Quran itu menjadi energi yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi energinya saja atau bahan bakar, ya, daripada pembebasan Palestinanya saja kita sudah jauh nih, ya, dari surah Al-Isra ini. Ya. Jadi kita mencoba hari ini untuk menggali kembali spirit dari surah Al-Isra, ya, yang tadi 111 ayat, ya. Ya, kita coba gelorakan kembali, ya, kita coba untuk gali kembali, ya, karena tidak ada keberhasilan pembebasan Baitul Maqdis kecuali ketika kita sudah menggali surah Al-Isra ini. Ya, sekali lagi, jangan ditanyakan kepada para mujahid yang sedang berjuang di Palestina. Mereka sudah selesai masalah ini, ya. Jangankan surah Al-Isra, ya, Al-Qur'annya mereka sudah selesai.
Ya, tinggal kita lah tadi yang memiliki kontribusi, apakah mau memberikan kontribusi atau tidak, ya, sebagai keluarga Muslim. Ya. Baik. Jadi kata kuncinya tadi surah Al-Isra merupakan pola, ya, pola untuk penaklukan Palestina. Jadi, kalau kita ingin menaklukkan Palestina, ya, kita harus mempelajari surah ini. Ya. Ya, soalnya bukan dari siapa-siapa, ya. Ini surah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kunci-kuncinya itu kepada kita, ya. Jadi kalau kita mau menaklukkan Palestina tadi, ya nggak mungkin dengan cara lain kecuali dengan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Ini adalah roadmap dari surah Al-Isra. Nah, sahabat fillah nanti bisa lihat, ya, ada 5 bagian di dalam surat Al-Isra ini. Saya tidak memerinci tentang roadmap pembebasan Baitul Maqdisnya sebelah mana, gitu ya. Ya, kalau dijelaskan itu bisa lebih rincinya lagi, itu bisa diperinci lagi. Ala kulihal, ini roadmap secara keseluruhan saja. Ya, yang bisa tema secara umum yang bisa kita lihat, ya, di dalam roadmap surat Al-Isra ini. Yang pertama ada pendahuluan, ya, di ayat 1 sampai 8. Ya, itu ada kisah tentang Isra atau perjalanan malam. Ya, Isra atau perjalanan malam. Ya, di ayat 1, kemudian nanti kitab Musa, Taurat, dan Bani Israel ayat 2 sampai 8. Kemudian nanti ada bab tentang Al-Quran 9 sampai 60, ayat 9 sampai 60. Kemudian ada bab tentang pembahasan Al-Quran dan manusia ayat 9 sampai 22, petunjuk 23 sampai 29, Al-Quran dan kaum musyrik 40 sampai 60. Ya. Kemudian ada bab tentang awal dan akhir ayat 61 sampai 72. Ada kisah tentang Adam dan iblis, nikmat Allah, pemandangan hari kiamat, ya. Kemudian ada bab tentang Nabi Muhammad SAW, ya. Ada kaum kafir, ya. Kemudian keajaiban Al-Quran, pedoman petunjuk, dan keraguan orang musyrik terhadap akhirat, ya. Dan terakhir di penutup ada kisah Nabi Musa alaihissalam ayat 101 sampai 104, dan ada ciri-ciri Al-Quran dan nama terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ini gambaran keseluruhan, ya, tentang roadmap atau surah Al-Isra ini. Sekali lagi saya tadi tidak membedah secara spesifik tadi bagian Al-Aqsa-nya di mana saja, ya, tapi secara umum bisa terpetakan seperti ini. Ya, fungsi roadmap ini sangat membantu nanti ketika teman-teman, ya, memahami atau kemudian juga menghafalkan surat Al-Isra ini, atau wabil khusus ingin meniru sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, nanti kita akan bahas tadi kata kunci di awal adalah surah ini adalah surah yang dijauhkan, ya, dari umat Islam, ya, sehingga umat Islam itu kehilangan ruhiyah, ya, dari nuansa Al-Aqsa itu sendiri. Yang kedua tadi, ya, karena sudah jauh dari sunnah itu, kita tidak memiliki wirah terhadap Masjidil Aqsa itu sendiri. Ya, sehingga dengan roadmap ini, ya, diharapkan nanti teman-teman juga ketika nanti melaksanakan sunnah tersebut sudah, ya, sudah tergambar gitu, ya, peta-petanya, ya, roadmapnya, tema umum dari surah ini seperti apa, ya. Insya Allah nanti saya akan berikan, ya, kepada yang hadir pada kesempatan malam hari ini, ya, materi ini dan juga materi roadmap surah Al-Isra-nya. Baik. Sedikit kita mencoba menggali surah Al-Isra atau berkenalan dulu, ya, dengan surah Al-Isra lebih dalam lagi, ya. Periode wahyu surah Al-Isra adalah surah yang diturunkan 1 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika Rasulullah SAW sebelum hijrah begitu, ya, ke Madinah, masih ada di Mekah, ya, surah ini turun. Pada saat kapan? Pada kesempatan Mi'raj, ya, atau naiknya Rasulullah SAW selama periode terakhir dari masa tinggal Nabi di Mekah. Jadi udah detik-detik terakhir, ya, Nabi tinggal di Mekah, surah ini kemudian turun.
yang pada saat tersebut ya Rasulullah SAW mengalami yang namanya Amul Huzn, tahun kesedihan, ya, di mana Khadijah binti Khuwail wafat, ya, kemudian juga pamannya Rasulullah Abi Thalib juga wafat, ya, orang-orang tercinta yang dicintai oleh Rasulullah banyak yang wafat, ya. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW, ya, diberikan hiburan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Isra dan Mi'raj, Mi'raj. Ya, kita bisa melihat peristiwa nanti, rangkaian peristiwa dari Isra dan Mi'raj itu nanti di dalam hadis-hadis yang terkandung misalkan di dalam kitab Al-Lu'lu wal Marjan, ya, karya Imam Bukhari dan Muslim, ya, itu dibahas ada satu bab yang berbicara tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ya. Dan surah ini terdiri dari 111 ayat. Dan penamaan surah ini diambil dari ayat pertama, ya, dinamakan Sumia Suratul Isra li'annaha, dia itu kenapa dinamai surat Al-Isra? Karena dia diambil dari ayat yang pertama surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Atau kadang-kadang surah ini juga disebut sebagai surah Bani Israil. Ya, jadi ada dua nama. Ya. Surah ini dikenal dengan surah Al-Isra dan dikenal juga sebagai surah Bani Israil. Ya, apa konsekuensi dari diambilnya dua nama ini, ya, atau dinamainya surah ini yang pertama dengan surah Al-Isra dan yang kedua dengan surah Bani Israil? Kita bisa lihat dinamakan surah Al-Isra, ya, surah ini dinamakan surah Al-Isra karena pada awal surah ini disebutkan peristiwa Isra yang merupakan salah satu mukjizat yang sangat jelas. Ya, mukjizat yang sangat jelas. Dan dengannya Allah juga mengistimewakan Nabi SAW, ya, karena peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, Rasulullah SAW ya sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalamnya juga terdapat atau disebutkan tentang pemindahan Alkitab dan risalah dari Bani Israel kepada Nabi Muhammad SAW. Wa qadaina ila Bani Israel. Ya. Seterusnya, wa atainal Musa kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israel alla tattakhidhu min duni wakila, dan seterusnya nanti, ya, perpindahan dari Bani Israel menuju umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, surah ini juga seringkali disebut sebagai surah Banu Israel atau surah Bani Israel. Karena surah ini di dalamnya menyebutkan tentang kondisi-kondisi Bani Israel dan menjelaskan kerusakan mereka di muka bumi. Ya. Jadi memang tabiatnya, ya, orang-orang Yahudi, ya, Bani Israel ini suka membuat kerusakan. Ya. Di ayat keempatnya kita bisa melihat wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Ya. Tabiatnya Yahudi itu selalu membuat kerusakan. Bahkan disebutkan la tufsidunna fil ardi marratain. Dan disebutkan, ya, la tufsidunna fil ardi marratain ini bukan hanya dua kali, tetapi ini merupakan isyarat dari Quran sebagai pola. Ya, polanya mereka itu, ya, selalu membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Ya, jadi maksud dari kerusakan dua kali di muka bumi ini bukan dua kali saja, tapi terus berulang. Ya. Bahkan kita bisa melihat, ya, kerusakan yang disebabkan oleh Yahudi itu bukan hanya merusak, ya, apapun itu dirusak, harta tanaman, rumah-rumah, masjid, ya, itu mereka nggak pandang bulu gitu, ya, pokoknya dibantai, dihabisi, ya, sampai hewan ternak, ya, tanaman saja dihabisi, ya. Itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, ya, betapa mereka itu memiliki sifat yang sangat merusak. Jadi jangan heran kalau hari ini
Ya, warga sipil terus diserang, ya, warga sipil terus dianiaya dan sebagainya karena memang tabiat mereka. Berbeda dengan kaum muslimin yang hari ini, ya, ada berita kemarin bayi yang dibunuh, ya, 40 bayi yang dibakar di Israel dan sebagainya, ternyata itu editan dari AI, ya. Ya, kalau kita lihat, ya, ada fikih-fikih jihad yang dilaksanakan oleh para mujahid sehingga tanaman, pohon dan tidak sembarangan menyerangnya, gitu ya. Ya, itulah indahnya Islam. Ya. Dan di ayat 5-nya faida jaa wa'du ulahuma ya, ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilala diyar wa kana wa'dam maf'ula. Ya, nanti kalau kita bahas atau kaji tafsirnya, ya, sengaja oleh Allah didatangkan atau dijadikan, dikumpulkan semua orang-orang Yahudi itu dalam satu tempat, satu daerah, ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghukumnya itu nggak repot-repot, ya, nggak repot-repot, ya. Jadi kalau udah semuanya kumpul kata Allah, ya, kami akan datangkan azab kepada mereka supaya tadi tidak repot-repot, ya. Nah, jadi kalau ada sekarang mereka kumpul membentuk Israel dan sebagai negara, ya itu tujuannya untuk apa? Ya, janji Allah, ya. Ya, janji Allah bahwasannya, ya, akan didatangkan kepada mereka ibadallana, hamba-hamba dari kami uli ba'sin syadid, yang mereka itu memiliki keperkasaan, ya, kekuatan yang sangat kuat. Fajasu khilalad diyar, lalu mereka itu akhirnya menguasai kampung-kampung mereka, ya, ya. Yang terjadi seperti ini hari ini, ya, adalah kalau kita melihat di media kita, gitu ya, media mainstream kita, sepertinya Israel, kaum muslimin atau Palestina itu, ya, kaum muslimin khususnya kayaknya sedih, gitu ya, hancur gitu, luluh lantah dan sebagainya, ya. Itu salah satu propaganda mereka. Memang terjadi, ya, kerusakan yang sangat masif di Gaza, ya. Ya, di negeri-negeri kaum muslimin di Palestina memang terjadi itu. Tapi sebaliknya, ya, ikhwani wa akhwati fillah, barangkali, ya, kalau kita mengkaji, mencari dari berbagai macam informasi atau sumber, ya, berasal dari mereka, ya, yang terjadi sebaliknya, ikhwani wa akhwati fillah. Ya, hari ini kaum muslimin sedang menunjukkan taringnya, menunjukkan kekuatannya, ya, bahkan kaum muslimin sekarang sedang berada di posisi yang sangat unggul, ya, yang belum pernah dicapai pada periode-periode sebelumnya. Ya, ya, belum pernah dicapai, ya, sehingga kabar terbaru, ya, ya, 3 petinggi negara-negara musuh-musuhnya Islam, ya, atau yang mendukung Israel rapat, ya. Ada nanti Perancis, ada Amerika dan Israel itu bertemu. Saking gentingnya, ya, serangan mujahidin Palestina kepada mereka, ya, saking pentingnya, ya, sehingga mereka kumpul, gitu ya, bagaimana caranya tadi membahas Palestina ini, ya. Kita sedang berada di titik-titik tinggi-tingginya, ya, di titik-titik yang belum pernah, ya. Ya, kemarin kan kalau antum melihat, ya, 5.000 roket, ya, diluncurkan oleh pasukan Hamas, ya, dan meluluh lantahkan teknologi atau sistem Iron Dome-nya Israel, ya, itu belum pernah terjadi, ya, sepanjang sejarah, dan ini adalah peristiwa sejarah yang membuat pakar-pakar perang, ya, dimanapun juga, ya, kaget, ya, ini dari mana, ya, kemudian nanti ada pasukan yang turun, ya, menggunakan parasut, ya, menggunakan pesawat-pesawat sendiri buatan dan sebagainya, itu, ya, di luar analisis mereka sendiri, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, saya ingin beralih kepada keutamaan dari surah Al-Isra ini. Ya, yang saya sebutkan tadi di awal bahwa surah ini memiliki satu keutamaan, ya, dan bahkan menjadi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini kita tinggalkan surah ini. Ya, sunnah apakah itu? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yanam hatta yaqra'a Bani Israila waz Zumar. Wallahi wa fillah, ya. Saya tidak tahu apakah di sini ada yang melaksanakan sunnah ini atau tidak, ya. Ya, tapi rasa-rasanya mungkin barangkali, gitu ya, hadisnya juga baru dengar, gitu ya. Ya.
Perhatikan ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanam, itu tidak tidur, ya, tidak pernah tidur di malam hari, ya, kecuali ya, hatta sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaqra'a Bani Israil wa Zumar, membaca surah Bani Israel tadi ya di awal disebutkan kenapa surah ini dinamakan Bani Israel ya, di hadis ya, sumbernya dari hadis. Hatta yaqra'a Bani Israel wa Zumar, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Bani Israel ya, surah Bani Israel dan Az-Zumar. Gimana nih ikhwani fillah? Ada di sini yang doa tidurnya membaca Bani Israel, membaca surat Al-Isra, atau baru dengar, Ustaz baru dengar ya doa tidurnya Rasulullah adalah surah Bani Israel ya dan Az-Zumar ya. Ini wafatillah ya. Kita renungkan saja betapa Rasulullah SAW ya, kalau kita tarik kepada masalah atau ranah Palestina, seakan-akan Rasulullah SAW itu tidak bisa tidur ya sebelum tadi memikirkan Palestina, memikirkan tadi Baitul Maqdis, memikirkan Al-Quds ya, sampai tadi menjadi satu buah tanda petik ritual ya, doa ya yang selalu dibaca setiap malam itu ya, betapa tadi Rasulullah SAW mencintai tadi Masjidil Aqsa ya, mencintai kandungan surat Israel Bani Israel ini yang akan kita bahas ke depan ya. Kenapa surah ini menjadi surah yang sangat istimewa dan tadi menjadi kunci bagi pembebasan Baitul Maqdis tadi ya. Atau Ustaz baru dengar gitu ya, ya hadis atau keutamaan ya sampai tadi dijadikan wirid wirid sebelum tidurnya Rasulullah SAW. Ya kalau kita belum bisa membacanya, minimal kita mendengarlah gitu ya dari MP3 ya, dari MP3 kita putar gitu ya. Ya, kita sambil menuju tidur gitu ya, kita putar dan sebagainya, dan itu hukumnya boleh ya. Ya, mendengarkan tidur ya, mendengarkan Al-Quran sambil mau tidur ya, ya diputar MP3-nya dan sebagainya. Itu ada fatwa dari Syekh Shalih Al-Utsaimin ya. Kemudian ada Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan ya, Shalih Al-Fauzan ya, tentang ada seseorang bertanya bagaimana hukumnya mendengarkan bacaan atau memutar musik, memutar MP3 gitu ya sebelum tidur. Itu hukumnya la ba'sa, nggak apa-apa, silakan ya. Diputar gitu ya surah Al-Isra dan surah Az-Zumar sebagai tadi bentuk pembiasaan ya, karena ini adalah salah satu sunnah mahjurah, sunnah yang hari ini ditinggalkan oleh kaum muslimin ya. Seakan-akan tadi tidak bisa kita memejamkan mata kita sebelum kita menitipkan doa kita untuk orang-orang yang ada di Palestina untuk pembebasan Baitul Maqdis. Ya, setiap malam Rasulullah itu selalu membaca surat ini. Nah, tadi ya, ini jadi motivasi bagi kita, khususnya yang ingin membentuk keluarga Qurani pembebas Baitul Maqdis. Ya, mulai malam hari ini, ya, diputar-putar, ya, atau minimal beberapa part bagian saja ya, part-part dari Bani Israel itu, surah-surah Al-Isra ini, ya, kita biasakan ya untuk di apa namanya, di kalau bahasanya itu jadi easy listening gitu ya. Kalau ya istilah musik tuh easy listening tuh dia sesuatu yang mudah diingat gitu ya. Ya, mudah diingat, apalah telinga kita ya. Maka tugas kita hari ini mengakrabi kembali ya. Karena musuh-musuh Islam mencoba menjauhkan kita itu dari surah Al-Isra wabil khusus ya, dan surah-surah lainnya ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Fusilat, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, waqalu ya, waqala orang-orang yang musuh Islam itu mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Janganlah mereka mendengarkan Al-Qur'an. Jangan sampai, kata musuh-musuh Islam itu, mereka mendengarkan ya, mereka mendengarkan apa? Al-Qur'an walghaw fihi, dan buatlah keributan ya, sesuatu yang membuat mereka lalai dari Quran, sesuatu yang membuat mereka semakin jauh dari Quran,
sesuatu yang membuat mereka nggak ingat lagi sama Isra, nggak ingat lagi sama surah-surah yang lainnya. La'allakum taglibun, agar mereka itu mudah dikalahkan. Ya, mudah dikalahkan. Sehingga tadi kata kunci hari ini adalah mulailah dari malam hari ini, dekati kembali, akrabi kembali surah Al-Isra. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, ini di antara surah-surah yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW sebelum tidur. Ya, ini list-listnya ya, teman-teman. Ya, kalau saya lihat ya di dalam surah-surah ini, ya insya Allah ya, sebelum beres zikir surah-surah ini juga insya Allah sudah tidur duluan. Sudah tidur duluan ya. Baru juga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali udah kemana gitu ya kita. Udah tidur duluan ya. Nah, berikut saya rangkum, ya, walaupun nanti masih banyak juga ya beberapa surah ya yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Yang pertama ya, Rasulullah selalu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu 3 kali ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali masing-masing, kemudian ditiupkan ke tangannya ya, kemudian setelah ditiupkan ke tangan diusapkan ke seluruh badan ya, yang bisa terjangkau, teraih ya oleh tangan yang diusapkan ya. Nah, ini kalau ini insya Allah saya yakin ya sudah sering diamalkan ya. Kapan-kapan nanti mungkin di grup Tadabbur by Wildan nanti saya akan juga ingin membahas ya tentang hadis-hadis ya, di atas gitu ya tentang surah-surah tersebut, dan hadis-hadisnya saya ingin bahas via voice note ya di grup yang lain ya. Selanjutnya membaca Quran surat Al-Mulk ya, 30 ayat ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk, itu juga ada keutamaannya. Setelah kita membaca surat Al-Mulk dilanjutkan dengan membaca surat As-Sajdah. Ya, jadi Rasulullah juga menjadikan surah As-Sajdah ini sebagai doa tidur ya. Al-Mulk, As-Sajdah ya, sama-sama 30 ayat. Al-Mulk 30 ayat, As-Sajdah 30 ayat ya. Kembali lagi ya. Al-Mulk, As-Sajdah ini kalau diputar atau dicari di YouTube itu sekitar 5 menit ya. 5 menit ya. Jadi total 2 surah ini kalau diputar ya 10 menit ya. 10 menit. Ditambah setelah surat Al-Mulk, As-Sajdah membaca Al-Kafirun ya, 1 kali. Ya, setelah membaca Al-Kafirun apalagi baca surat Al-Isra ya. Setelah baca Al-Isra baca Az-Zumar. Setelah baca Az-Zumar baca Al-Baqarah 1 sampai 5. Ya, Alif Lam Mim sampai ulaika humul muflihun, ditambah ayat kursi, ditambah akhir surat Al-Baqarah ya. Dari Amanar Rasul. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih sampai la yukallifullah. Ya, sebelumnya sesudahnya nanti ada lagi surah katakan surah Al-Furqan ya. Selalu dibaca, kemudian nanti bangun tidur nanti akhir surat Ali Imran ya. Nah, ini rangkaian-rangkaian sunnah-sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sebelum tidur ya. Ya, kemudian nanti ada tasbih ya 100 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya sampai tidur ya, sampai berzikirnya itu terlelapnya itu karena tidur ya. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu bisa membaca itu, kemudian juga bisa membaca doa bismika amutu wa ahya ya. Bismika amutu wa ahya itu rangkaian doa yang terakhir ya. Ya, dari ikhtiar kita ya, tidur ya. Sebelum tidur tuh baca ya, bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, kemudian ada hadis riwayat dari Bukhari ya. Ya, Muslim, Abu Dawud dan Tirmizi ya, membaca doa apa? Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka shalihin. Nah, begitu ya. Nah, ini mudah-mudahan suatu saat bisa kita bedah ya tentang sunnah-sunnah Rasulullah ketika akan tidur. Wah, jadi banyak ya Ustadz ya. Ya, banyak ya. Kita nggak tahu dari mana ya asalnya, dalam artian yang diajarkan hanya bismika Allahumma amutu wa ahya. Langsung bobo gitu ya.
langsung tidur. Nah, ternyata ada rangkaian-rangkaian ya, dari tahun ke tahun minimal doa kita saat tidur itu harus bertambah gitu ya. Baik ya. Jadi tadi sangat lekat ya surah Al-Isra ini dalam kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya, kita lanjut kepada munasabah surah. Munasabah surah. Surah ini dibuka ya, di ayat-ayat pertamanya berisi tentang Al-Quran. Ya, ada kalimat, ada ayat di ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ya, jadi surah ini diawali tentang apa? Tentang Al-Qur'an. Ya, jadi surah ini diawali tentang Al-Qur'an. Ya, surah ini dibuka dengan Al-Qur'an dan ya, ini kita berbicaranya tentang munasabah baina ayatul awal wal akhir. Ya, jadi Quran itu punya korelasi keterkaitan satu sama lain. Ayat pertama surah Al-Isra dan akhir surah Al-Isra itu seperti membungkus surah Al-Isra itu ya dengan apa? Ya, ayat akhirnya berbicara tentang Al-Qur'an juga. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Ya, jadi dibuka dengan Al-Qur'an, ditutup dengan Al-Qur'an, dibungkus surah Al-Isra ini seakan-akan Allah ingin membicarakan kepada kita semua bahwa ya, surah ini dimulai dengan menyebutkan Al-Qur'anul Karim dan ditutup dengan menyebutkan Al-Qur'anul Karim. Hal ini menegaskan urgensi dari Al-Qur'an untuk menjelaskan kedudukan dan derajatnya. Ya. Jadi memang kontennya ya yang dahsyat dari Al-Isra ini adalah berbicara tentang Quran. Ya. Berbicara tentang kedudukan dan derajat Quran yang sangat tinggi. Ya. Ya, dan tema utama surah ini, pokoknya inti dari surah ya, Al-Isra ini adalah penjelasan tentang nilai keagungan Al-Quran. Ya. Ini intinya. Ya, kenapa akhirnya surah ini sangat agung. Ya. Ya, bahkan tadi menjadi reminder ya, selalu dibaca di malam hari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur. Ya, karena di dalamnya terkandung inti ya dari surah ini adalah Al-Quran ya, menjelaskan tentang nilai keagungan. Surah Al-Quranul Karim. Maka kalau kita tarik ikhwani wa akhwati fillah spirit ya bagi keluarga-keluarga yang ingin memiliki visi menjadi keluarga Qurani ya, yang bercita-cita menjadi mereka itu adalah keluarga yang Al-Quran yang ada di dalam keluarga mereka, jangan jauh dari surat Al-Isra. Jangan jauh dari surat Al-Isra. Ya. Kalau kita bercita-cita tadi ingin melahirkan generasi yang Qurani, ya, suami istri yang menjadi suami istri yang Qurani, ya, di akademi keluarga Qurani ini jangan jauh dari surah Al-Isra. Karena tadi inti dari surah ini adalah Al-Quran. Ya, inti dari surah ini adalah Al-Quran. Baik. Maka sampailah kita kepada kunci pembahasan materi kita malam hari ini menjadi generasi pembebas atau menjadi keluarga pembebas Al-Quds. Ya. Ini kuncinya. Ya. Perhatikan ikhwani wa akhwati billah. Tidak ada satupun surah dalam Al-Quran yang memuat kata Al-Quran sebanyak 10 kali, melainkan hanya terdapat pada surah Al-Isra. Ya, jadi nggak ada di dalam Quran surah yang lain ya, yang lafaz Al-Quran, kata Al-Quran ini, ya, Al-Quran disebutkan sebanyak 10 kali dalam satu surah, kecuali hanya ada di dalam surat Al-Isra. Ya, coba bedah ya. Surah Al-Baqarah, surah yang lain dan sebagainya. Ya. Surah Al-Baqarah yang panjang, enggak sampai 10 kata Al-Quran tadi. Ini ada dalam satu Quran, dalam satu surah yang di dalamnya kata Al-Quran itu disebutkan sebanyak 10 kali.
Ya. Ya, artinya apa gitu ya? Disebutkannya kata Al-Quran 10 kali dalam surat Al-Isra, dan tadi kita gali ya kandungannya, intisari dari inti surah Al-Isra adalah Al-Quran yang sangat agung. Ini mengisyaratkan pada kita bahwa pembebasan Al-Qudus, Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa hanya bisa ditempuh oleh generasi Quran. Hanya bisa ditempuh oleh generasi Quran. Palestina bisa merdeka dengan siapa? Dengan mereka-mereka yang menjadi generasi Quran. Ya, tadi saya bilang tidak perlu ya bilang lo kok kenapa Kang Wildan itu ya Palestina sampai detik ini belum merdeka berarti pejuang di sana atau di Palestina sana belum Qurani. Ya nggak gitu juga. Mereka sudah Qurani melebihi Quraninya kita. Ya, saya memiliki beberapa sahabat yang pernah pergi ke sana, pergi ke Palestina, ya. Juga pernah membaca beberapa catatan ya, khusus buku ya. Ada beberapa buku yang pernah saya baca gitu ya. Juga kabar dari pertama Ustazah Roya Ham, ya, Ustazah Yoyah Yusroh ya, pernah beberapa kali ke Palestina ya. Ya, itu pernah memberikan catatan gitu ya, memberikan berbagi pengalaman beliau gitu ya. Mayoritas anak-anak Gaza itu di usia kecil ya, 5 sampai 8 tahunan itu, rata-rata mereka itu sudah menghatamkan Al-Qur'an sekitar paling minimal itu 300 kali. 300 kali ya. Anak-anak Gaza ya. Sehingga wajar mereka itu hafal Quran ya. Karena hatam Qurannya udah banyak banget ya. Kalau kita ditanya berapa kali hatam, ya paling bisa ketawa doang gitu ya. Ya, bisa ketawa doang ya. Sekali juga itu di bulan Ramadan doang gitu ya. Setahun sekali, dan itu pun udah keburu kepotong ya belanja ke sana kemari gitu. Ya, sehingga nggak aneh ya di musim panas ya, musim panas mereka itu biasanya sekolah libur 3 bulan, dan 3 bulan mereka itu dipakai diisi oleh ya, oleh anak-anak Palestina itu untuk menghafal Quran, dan rata-rata mereka 3 bulan itu selesai hafalan Al-Quran 30 juz ya. Ya, sehingga setelah liburan sekolah musim panas itu biasanya mereka mewisuda ribuan ya anak-anak yang hafiz Quran. Jadi jangan ditanyakan kepada orang-orang Gaza, orang-orang Palestina itu tentang Quran, itu sudah beres ya. Mereka sudah menjadi generasi Qurani, tinggal kitanya nih yang ada di Indonesia nih. Kalau kita ingin berkontribusi tadi dalam pembebasan Masjidil Aqsa, pembebasan Al-Qudus, jadilah kita keluarga-keluarga yang Qurani sehingga bisa menghasilkan generasi-generasi Qurani. Ya, kalaulah tidak teralami oleh zaman saya ya, sebagai orang tua ya, barangkali nanti pembebasan Al-Aqsa itu baru bisa dirasakan oleh anak cucu kita. Dan pastikan anak keturunan kita lah yang tadi memiliki kontribusi untuk membebaskan Al-Qudus. Ya, ini kata kunci kita, kata kunci kajian kita. Ya, generasi Qurani adalah generasi pembebas Al-Qudus. Jadi kalau di Indonesia hari-hari ini di negeri kita masih ada yang bertanya, kenapa sih harus bela Palestina gitu ya? Kenapa sih harus donasi ke mereka gitu kan? Kan mereka yang nyerang duluan dan sebagainya, wajar ya. Masih wajar ya. Ada yang masih membela Israel dan sebagainya, wajar. Kenapa? Karena generasi Quran ini belum terbentuk. Ya. Kalau apa namanya sudah generasi Quraninya muncul, insya Allah ya, nggak ada lagi pertanyaan kenapa kita harus bantuin Al-Aqsa, kenapa kita ya masih berdebat di ranah sana gitu kan. Mobil itu ngerinya, mirisnya itu kaum muslimin gitu. Statement itu keluarnya dari kaum muslimin. Maka tugas kita hari-hari ini ya, adalah tadi melahirkan generasi Qurani sebanyak-banyaknya. Mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga kita, yuk sama-sama tadi ya, untuk kembali lagi kepada Quran, ya, baca, kaji, hafalkan, amalkan, ya, sebarkan Al-Quran ini, karena itulah kunci kita, ya, kunci untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Ya. Ingat-ingat selalu nih slide ini ya, slide ini ingat-ingat selalu ya, di dalam Quran tidak ada satupun surah
yang di dalamnya 10 kali kata Al-Quran diucapkan, ya, melainkan surat Al-Isra, dan ini menjadi penanda bahwa pembebasan Baitul Maqdis atau Al-Qudus hanya bisa diraih oleh generasi Quran. Ya. Baik, maka pada malam hari ini dan esok, ya, hari ini dan besok, ya, kita mencoba untuk fokus, ya, menggali kata Al-Quran, ya, di dalam surah Al-Isra ini yang disebutkan tadi sebanyak 10 kali. Ya, hari ini dan besok, ya, kita fokus di sini, ya, mencoba menggali hikmah, ya, keluarga Qurani, keluarga pembebas Al-Quds. Ya, ya, kita ambil sumbernya langsung tadi di sini, Al-Qur'annya yang disebutkan 10 kali, dan hikmah apa saja yang bisa kita dapatkan. Baik, ya, karena tadi malam ini kita fokus ke beberapa materi, ya, kita malam hari ini barangkali bisa membahas beberapa ayat saja, ya, di dalam, ya, pembahasan kita, ya, tentang Al-Quran yang disebutkan 10 kali, yang menjadi kunci generasi Qurani yang bisa membebaskan Baitul Maqdis. Ya, kita akan coba gali satu persatu ayat tersebut. Yang pertama, ya, kalau kita ingin menjadi keluarga pembebas Baitul Maqdis, Al-Qudus, ya, yang pertama adalah Al-Isra, Al-Isra ayat 9. Kata Quran yang pertama kali muncul di surat Al-Isra itu ada di ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Wa anna alladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Ya, kita bahas, ya, barangkali juga ini cuma satu ayat, ya, ya, bisa kita dalami malam hari ini, ya. Ya. Baik. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini, yahdi, dia itu memberi petunjuk, lillati hiya aqwamu, kepada jalan yang paling lurus. Dia itu menggunakan aqwam, isim tafdil. Isim tafdil. Contoh, kabirun itu besar. Nah, tapi kita ketika menggunakan Allah, ya, kalimat lafaz Allah tidak menggunakan Allahu kabir. Kalau Allahu kabir, ya, Allah besar. Ada yang lebih besar, ya, kalau menggunakan kabir. Tapi kalau akbar, ciri-cirinya isim tafdil itu di depannya ada alif, ya, tambahan alif. Jadi akbar, akbar itu artinya paling besar. Tidak ada yang mengunggulinya. Ya, betul-betul udah paling besar. Contoh azim. Azim itu, ya, besar, ya. Kalau a'zam itu paling besar. Ya. Sogir, kecil. Asgor, paling kecil. Qawam, ya, itu lurus, ya. Aqwam, paling lurus. Ya, berarti kalau udah pakai isim tafdil ini, ada hamzah yang di depan, aqwamu itu udah paling, ya, ya, paling lurus. Ya. Gak ada lagi kitab yang bisa menyaingi Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada kebengkokan di dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau nyari petunjuk dari mana-mana pun, kitab manapun, yang nggak ada yang semisal dengan Al-Quran. Ya, jadi udah finish, ya, di sini aqwam. Selanjutnya ada kalimat apa? Wa yubashiru. Saya pernah beberapa kali, ya, menyampaikan di dalam taklim, ya, membedah ayat ini sebetulnya. Wa yubashiru. Dan dia memberikan kabar gembira. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Wa yubashirul mu'minin.
dia bisa memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dan kata yubashiru itu bisa dibaca dengan kiroah yang lain, ya, dengan kalimat wayabshuru. Wayabshuru. Nah, ini didomahkan wayubashiru. Nah, bisa juga ayat ini dibaca dalam kiroah yang lain wayabshuru. Ya basyur. Ya, kalau dibaca yubashiru, ya, Quran itu hanya bisa memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang sudah mencurahkan segenap jiwanya, tenaganya, pikirannya, atau bahkan sampai kepada hartanya, diberikan kepada Al-Quran, baru Al-Quran itu akan memberikan kebahagiaan kepada orang tersebut. Itu ya yubashir. Jadi selama kita masih leha-leha ya dengan Qurannya gitu, ya paling dapat kebahagiaan, ketenangan saja gitu. Tapi belum sampai farih ya. Sampai dikatakan di dalam surah Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Ya, kamu harus bahagia sama Quran itu. Huwa khairum mimma yajma'un. Al-Quran itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Apa yang orang-orang seluruh dunia kumpulkan, yaitu menumpuk-numpuk harta. Ya. Yang seandainya kalian itu punya harta yang sangat banyak, meliputi seluruh bumi ini, bahkan ditambah dengan bumi yang lainnya, atau dua bumi kalian isi dengan harta itu, ya, maka nggak ada apa-apanya dengan ketika kalian mendapatkan satu ayat dalam Quran. Ya, satu ayat dalam Quran. Nah, kalau dibaca dengan kalimat yubashirul mu'minin, Quran akan bisa memberikan kebahagiaan ketika kitanya juga bersungguh-sungguh ya mau dekat dengan Quran. Ada ikhtiar dari kita gitu. Sehingga dalam muqaddimah kitabnya Syahid Said Qutb ya, rahimahullah taala, itu di dalam muqaddimahnya ya, kebahagiaan Al-Qur'an itu, kelezatan Al-Qur'an itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sudah mujahadah, berjuang bersungguh-sungguh bersama Al-Qur'an. Ya, jadi kalau kita masih leha-leha main-main sama Quran, ya nggak pernah gitu bisa merasakan kabar gembira itu. Ya, nggak bisa merasakan kabar gembira itu. Ya. Jadi harus ada ikhtiar dari kita ingin merasakan kelezatan Quran itu, berikhtiarlah ya. Maksimallah apakah belajarnya, hadir ke kajian Quran ya, mengkaji Al-Quran dan sebagainya, baru bisa memberikan kabar gembira. Nah, di riwayat yang lain, ayat ini bisa dibaca waya besyuru. Waya besyuru. Waya besyur itu adalah Al-Quran itu, ya, ya, Al-Quran itu sebelum dibaca saja, baru kita mau mengunjungi Quran, ya, baru kita mau apa? Berinteraksi sama Quran, membaca Quran, baru mau, tadi kata kuncinya, dia akan memberikan kebahagiaan itu. Allahu Akbar. Ya. Baru kita mau memutuskan mau baca Quran hari ini, Allah akan memberikan kabar gembira kepada kita. Ya. Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita ya, sehingga tadi orang yang baru pegang Quran aja alhamdulillah udah merasakan senang yang luar biasa ya. Jadi dari sini kita bisa melihat ya, kedua ayat ini tidak bertentangan, tetapi saling mendukung. Ya, kebahagiaan yang hakiki bagi seorang yang beriman itu ketika mereka dekat dengan Al-Qur'an, baik saat akan memulainya ya, ketika sudah memulainya, mendalaminya, lebih bahagia lagi. Ya. Ya, kepada siapa yang berimannya itu? Alladzina ya'maluna sholihat. Kepada mereka-mereka yang melakukan amal-amal sholihat. Perhatikan, kita tadabburi kata as-sholihat. As-sholihat di sini ada ijaz, keajaiban Quran dari segi penulisan lafaznya. As-sholihat. Ya, harusnya kan tulisannya di sini ada tambahan alif ya. Nah, sholihat gitu, nambah alif kan harusnya, tidak dengan apa fathah berdiri ya.
Ya, kalau dari segi tulisan mungkin seperti ini ya. As-solihat. So gitu juga harusnya tinggi kan. Solihat gitu kan. Ya, tetapi di sini hilang 2 alif. Diganti dengan fathah berdiri. Apa maknanya? Ya, maknanya adalah yang pertama, kalau dia itu bertambah 1 huruf, ziyadatul makna. Dalam ilmu tafsir ya, bertambah 1 huruf, bertambah maknanya. Berkurang 1 huruf atau berkurang huruf, dia berkurang maknanya. Maksudnya seperti apa? Kalau dia itu bertambah huruf demi huruf ini, berarti kan nambah 2 alif ya. As-solihat. Artinya apa? Amal yang dilakukannya itu ya, lama. Lama atau bertele-tele. Atau ya, mikir-mikir. Ya, kalau ditambah alif nih, lihat. Ya. Saya mau melakukan kebaikan, gimana ya besok mau berinfak untuk Palestina, infak jangan ya, gitu ya. Saya mau baca Quran malam ini Al-Isra, baca jangan ya, gitu ya. Mikir-mikir, nimbang-nimbang, gitu. Kan kita sering ya berbuat kebaikan tuh kayak gitu tuh. Nah berarti ya itu tadi makna solihatnya itu dia melakukan amal soleh tapi masih mikir-mikir, masih nimbang-nimbang dan lama, ya, tele-tele gitu ya. Tapi di ayat ini hilanglah alif ini yang mengatakan apa? Yang menjadi hikmahnya cepat. Peristiwa ini terjadi cepat ya, solihat ya. Dari segi huruf tadi, dari segi huruf-hurufnya dia ringkas. Solihat menandakan cepatnya seseorang itu dalam melakukan amal solih. Ya, cepat, cepat ya. Gak lama ya, nggak nunda-nunda dan sebagainya, surah ya. Ada kecepatan di situ, kesigapan ya. Ada info kajian hari ini, ikutan gitu ya. Nah, dia solihat. Dan kemudian di sini ada tak di sini ya. As-solihah ya, bisa saja tadi penulisannya menjadi as-solihah pakai tak marbutoh. Ya, di sini ada tak marbutoh, tak yang bulat ya. Apa bedanya nanti tak marbutoh dengan tak biasa ini? Tak ya. Ini istilahnya tak ini disebut tak mabsutah. Mabsutah. Tak yang dibentangkan. Artinya apa? As-solihat ya, dia itu ketika melakukan kebaikan itu lapang artinya, terbentang gitu. Ada periode waktu terus gitu, dia dawam ya, mencoba untuk terus gitu ya. Kalau diterusin nih penulisan tak terus aja gitu kan. Ya. Berbeda dengan penulisan tak yang marbutoh, dia itu bulat. Ya. Bulat ini menandakan apa? Terkunci ya. Kalau kita mengkaji kita belato Iful Quran ya, karena ada kayak karya Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ya, itu juga dibahas ya. Kemudian surah apa kitab Lataiful Quran yang lain yaitu pernah membahas ya tak marbutoh itu artinya tak yang terkunci, yaitu ibarat lock ya, kunci, dan tanda bulat ini berarti satu kedawaman ya, satu peristiwa yang terus menerus, bagaimana lingkaran dia itu nggak terputus terus menerus. Ini tak makna tak marbutoh berarti dia itu dawam, udah istiqomah banget. Dan Maha Suci Allah di sini tidak memberikan tak marbutoh di kalimat as-solihat ini. Ya, kan? Di sini nggak pakai tak marbutoh. Kalau pakai tak marbutoh, berarti dia itu harus selalu ya dekat dengan Qur'annya. Ya. Harus terus-menerus, harus istiqomah, harus dawam. Ya. Tapi di sini dengan tak mabsutoh yang artinya apa? Kadang-kadang gitu. Ya, kadang-kadang manusia itu berbuat baik, kadang-kadang berbuat enggak buruk gitu kan ya. Enggak selalu terus-menerus ya kayak malaikat. Dan kita bersyukur di sini Allah menggunakan kata tak mabsutoh. Karena dengannya ya, siapapun yang bisa meraih ya derajat Quran ini, keistimewaan Quran ini. Annalahum ajran kabiro, mereka itu akan mendapatkan balasan yang sangat besar, pahala yang sangat besar. Ya, saya juga pernah mengkaji ya di beberapa kajian kata ajar. Ajar itu memiliki makna al-ujrah ya. Ajar itu artinya bayaran ya. Ujrah itu bayaran ya. Ya, di hadis kita bisa melihat bayarlah seseorang yang bekerja dengan kita sebelum keringatnya itu kering.
Kata Rasulullah ya, kalau seseorang kita pekerjakan, sebelum keringatnya kering kita harus bayar. Jangan menunda sampai kering gitu ya, sampai udah berbulan-bulan gitu, dia nggak digaji dan ditahan gajinya, itu nggak boleh. Itu zalim ya. Artinya apa? Ketika menggunakan kata ajron kabiro, ya, seseorang yang sedang membaca Al-Quran, bahkan ketika lidahnya belum kering, bahkan ketika huruf demi huruf baru terucap dari kata-kata dalam mulutnya, dia sudah mendapatkan pahala. Ketika saya membaca inna hadal Quran, barusan nih keluar inna hadal Quran, itu langsung dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, langsung dapat ganjarannya, langsung dapat balasannya, langsung dapat ujurnya. Nggak nunggu nanti di akhirat, nggak nunggu nanti besok, nggak nunggu tahun depan, langsung ya. Dan pahalanya sangat besar. Baik. Saya lanjutkan ke ayat 10-nya, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Dan orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat, a'tadna lahum adzaban alima, kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ya, kata kunci kedua di pembahasan pertama ini ya, yang kabar gembira ini adalah wa annal ladzina la yu'minun, orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat. Berarti menjadi kata kunci, apa penyebab seseorang itu jauh dari Al-Quran? Apa penyebabnya nih? Kita malas baca Quran, kita malas murojaah, kita malas mengkaji Al-Quran, kita malas hadir ke kajian ilmu dan sebagainya. La yu'minuna bil akhirah. Ini penyebabnya. Nggak beriman terhadap akhirat. Ya. Allah alam bisawab. Ya, nanti pembahasan tentang la yu'minuna bil akhirah kita bisa bahas ya di ayat yang selanjutnya, ada tema khusus ya yang berkaitan dengan la yu'minuna bil akhirah. Ala kulli hal, generasi pembebas Al-Qudus Palestina adalah generasi Qur'ani tadi diambil dari 10 ayat yang berbicara tentang Al-Quran dalam surat Al-Isra. Surah yang pertama adalah ayat yang pertama ya, dari rangkaian kata Al-Quran di dalam surah Al-Isra adalah mereka yang mendapatkan kabar gembira dari Al-Quran. Mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai kabar gembira bagi kehidupan mereka. Nah, sudahkah kita tadi menjadikan Al-Quran ini kabar gembira di dalam rumah-rumah kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, di dalam negara kita? Kalau sudah kita jadikan Al-Quran ini sebagai kabar gembira, ya, insya Allah sebagaimana janji dari Allah, alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabir, akan ada pahala yang sangat besar yang menanti bagi diri kita ya. Jadi keluarga yang bisa membebaskan Al-Qudus itu adalah keluarga yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Fadlan, barangkali ada pertanyaan atau beberapa yang bisa kita diskusikan. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum bi khairi ihsan pada Ustaz Maulana Nugraha. Jazakallahu khairan atas penjelasan sesi tadabbur surah Al-Isra yang beliau sampaikan dan juga roadmap pembebasan Masjidil Aqsa dalam surah Al-Isra. Kami persilahkan kepada abang kakak, mas mbak, ayah bunda sekalian yang ingin bertanya kepada Ustadz. Kami persilahkan, boleh melalui chat ataupun langsung raise hand untuk bertanya langsung dengan on mic. Boleh tafadhol. Kami persilahkan bila ada yang ingin bertanya. Baik, kami persilahkan kepada Mas Irgi Ramadan untuk bertanya. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz sebelumnya jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini masih banyak alhamdulillah sudah ditemani belajar terus Al-Quran surah Al-Isra. Ini hadis yang tadi disampaikan benar-benar baru tahu Ustaz, yang akan sekalian untuk zikir malam ya seperti itu ya Rasulullah. Ya, masya Allah tabarakallah, ini jadi lebih malam lagi.
Jadi bagus banget. Yang ingin ditanyakan Ustaz, kalau misalnya kan sebenarnya ada dua pertanyaan yang menurut Irgi penting untuk disampaikan. Yang pertama itu Irgi udah dengar dari salah satu ustadz di Indonesia mengatakan bahwa kita kan tidak bisa membantu kayak misalnya jihad langsung ke sana, jihad langsung ke sana. Tapi apakah kita ada pertanyaan Ustaz, apakah kita di sini em, hanya membantunya doa, kemudian materi serta itu Al-Quran itu Ustaz, yang ditanyakan. Jadi ada sebagian memang menyerukan jihad-jihad itu, mohon dijelaskan Ustaz baiknya seperti apa. Kemudian yang kedua, bagaimana Ustaz agar menjadikan di daerah kita khususnya yang kita tempati baik itu di kota masing-masing ini menjadi tempat yang diberkahi, karena kalau misalnya tadi disampaikan oleh Ustadz Wildan itu di di Palestina, di Al-Quds, kota yang diberkahi itu karena diturunkan nabi-nabi. Nah, kalau misalnya di Indonesia kan bagaimana Ustaz supaya bisa diberkahi juga? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa langsung dijawab mungkin ya. Ya, yang pertama adalah pertanyaan bagaimana caranya tadi, apakah kita hanya mensupport dengan doa dan sebagainya untuk mendukung dakwah pembebasan Al-Quds di sana ya. Yang pertama kita bisa tadi paling minimal adalah berdoa, dan wadzalika dha'ful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, itu kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi udah berdoa, dan itu tadi selemah-lemahnya iman. Kalaupun belum bisa sudah ya berdoa tadi bisa, karena belum bisa perang ke sana ya dan sebagainya, itu bisa jihad melalui amwal, harta ya berapapun itu ya, apakah yang kecil dan sebagainya ya, meskipun kecil dan sebagainya itu menunjukkan bahwa kita itu memiliki ya komitmen dan menjadi semacam disebutnya tuh keberpihakan kita ya. Ingat ya kisah semut Ibrahim ya, semut yang kecil yang terus berusaha untuk memadamkan api ya yang membakar Nabi Ibrahim pada saat itu ya. Ketika ditanya kenapa melakukan demikian, karena ya saya ingin membantu ya menjelaskan di mana posisi saya ini berada ya. Apakah itu cuma 10.000 ya, cuma 5.000 dan sebagainya, infakkan harta kita sekecil apapun ya, itu termasuk bagian, tidak termasuk ya. Dan jangan sepelekan ya amalan yang kecil. Jangan sepelekan amal yang kecil, sebab ya bisa jadi dari amal yang kecil itu ketika terkumpul jadi banyak, dan ketika jadi banyak tadi bisa ya, memberikan kontribusi yang berarti ya. Jadi insya Allah tetap bisa mendapatkan pahalanya atau bagian ya dari para mujahidin di sana ketika kita juga berkontribusi sekecil apapun. Kemudian ya yang selanjutnya tadi kan disebutkan Palestina itu